kamu waktu malam kenapa kok ke pasar tapi malah duduk di atas keranda mayit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selepas Lembur bersama saya Ahem Ape? Moyo. Kita akan menyajikan cerita horor, menyeramkan, dan juga berkaitan dengan dunia mistis. Dan untuk episode kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Kang Ape. Nah, untuk ceritanya mengenai apa nih Kang? Tema cerita kali ini adalah mengenai perjalanan malam hari ketika ke pasar. Ini cerita memang banyak juga dialami oleh orang lain, tapi mari kita saksikan cerita yang akan disampaikan oleh Kang Ape. Silakan Kang. Ya, terima kasih Ahen. Jadi saya punya teman satu pekerjaan, dia menceritakan kejadian yang sangat mengherankan yang dialami oleh kakaknya. Kakaknya ini berprofesi sebagai pedagang. Mereka tuh suka belanja ke pasar tuh berangkatnya bisa jam 1, bisa setengah 2 malam. Dan ini rutin. Hanya saja pernah suatu ketika pada saat malam Jumat, biasanya dia itu naik ojek dari rumah mau ke pasar tuh naik ojek. Pada saat itu kebetulan sepi di jalan tuh. Anehnya ada delman yang melewat. Delman itu di Kota Bandung? Bukan, ini di daerah Garut. Delman itu termasuk alat transportasi yang ada di daerah Garut, bukan hanya angkot dan ojek ya. Cuman biasanya delman itu beroperasinya siang hari, jarang ada yang tengah malam. Nah, makanya pada saat mau ke pasar melihat delman itu memang agak aneh juga, kok malam-malam ada yang narik. Tapi dia berpikirnya mungkin si emangnya kebetulan ada keperluan ke arah pasar atau mungkin kejar setoran, tidak mencurigai hal-hal mistis gitu. Diberhentikanlah delman itu. Dia naik tuh ke delman, bilang dia, "Mang, ke pasar." Tukang delmannya itu mengangguk tapi tidak menjawab. Nah, sepanjang perjalanan si emang kusir delmannya itu diam aja. Kemudian yang anehnya pada saat perjalanan itu seakan-akan di jalan raya itu tidak ada yang melewat sama sekali. Kayak betul-betul hanya kakak teman saya dan supir delman itulah. Tapi wajar ya, sekitar jam 1:30 pagi itu ya sangat sepi lah. Ya mungkin kejar setoran kali ya. Ya mungkin nggak curiga kali ya. Ya nggak curiga ke hal-hal yang mistis ya. Cuman anehnya tuh gitu, walaupun 1:30 malam biasanya suka adalah beberapa orang yang lewat juga gitu, lalu lintas motor. Cuman pada saat itu nggak ada yang melewat sama sekali tuh. Perjalanan terlihat sepi, suasananya seakan-akan berbeda dari biasanya. Sampailah dia melewat pasar. Cuman anehnya pada saat melewati daerah pasar itu, si delmannya tuh disuruh berhenti, nggak langsung berhenti. "Bang, berhenti di sini." Diam aja, malah berhentinya agak jauh lah ke depan gitu. Nah, setelah selesai dibayarlah, biasa bayar. "Nuhun Mang." Pergilah si delman. Nah, ketika dia masuk ke wilayah pasar, orang-orang itu kayak menatap aneh gitu ke kakak teman saya itu. Matanya beda gitu, kayak merhatiin gitu. Padahal biasanya tidak ada tatapan seperti itu gitu. Cuman dia hiraukan aja belanja. Akhirnya
belanja di pasar. Setelah selesai, pulanglah, rutinitas seperti biasanya. Nah, baru pada esok harinya ada teman kenalan dia yang memang sama-sama sering belanja ke pasar. Berkunjunglah besoknya, nanya, kamu waktu malam kenapa kok ke pasar tapi malah duduk di atas keranda mayit? Keranda. Makanya orang-orang di pasar itu aneh ketika melihat kakak teman saya itu. Jadi mereka tuh melihat si dia itu Ada iring-iringan. ya ada iring-iringan yang meninggal bawa keranda, tapi tidak terlalu banyak yang antarinya. Nah, si kakak teman saya itu dia duduk di atas keranda. Pantesan warga yang di situ pada aneh, pada heran. Udah kaget juga kan, naik keranda lah. Ternyata delman itu keranda ya. Tapi orang-orang pasar tuh nggak berani nanya, mungkin takut juga. Jadi dihiraukan saja pada saat itu, nggak diajak ngobrol si kakak teman saya itu. Pada saat diceritakan begitu kejadian yang dialami oleh yang melihat, dia agak shock karena dia juga ngebantah. Saya naik delman, kata siapa naik keranda? Benar, orang-orang di pasar tuh semuanya ngelihat, bukan cuman saya aja gitu. Banyak orang-orang yang di pasar tuh ngelihat kamu naik keranda. Saksinya banyak yang ngelihat kamu naik keranda itu. Nah, kejadian ini tuh heboh, bikin heboh di pasar. Jadi percayalah si kakak teman saya itu terhadap kejadian bahwa orang-orang banyak melihat dia naik keranda mayit. Usut punya usut, ternyata malam Jumat itu adalah malam Jumat Kliwon. Sudah lumrah. Ya kalau itu kan biasanya malam Jumat Kliwon itu sama warga tuh suka diibaratkan malam main angker. Nah, semenjak kejadian itu dia tuh nggak pernah lagi berani belanja sendiri ke pasar. Kalau malam-malam pasti ditemenin oleh saudaranya, ya minimal berdua lah biar ada teman. Karena pada saat itu dia mengalami kejadian itu ketika sendiri. Selain dia juga, pasti warga juga ikut ketakutan. Jelas lah, apalagi ngelihat keranda digotong sama sosok makhluk halus atau beberapa makhluk halus, terus dinaikin sama ya penghipnotis seluruh yang ada di pasar. Nah, itulah teman-teman cerita yang sangat menyeramkan dari Kang Ape. Menurut Bang Moyo, kira-kira apa nih hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita yang tadi? Hikmah yang bisa diambil dari cerita Kang Ape tadi ya, bahwa sesungguhnya kita hidup tuh berdampingan dengan makhluk selain manusia. Mungkin kakaknya waktu itu posisinya lagi sial, kalau ibarat itu. Kalau ketemu sama makhluk itu kan berarti lagi sial kan. Nah itu dia pelajaran yang dapat diambilnya, bahwa kita tuh harus selalu berdoa. Nah, itulah teman-teman cerita dari kakaknya Kang Ape, sial bertemu dengan makhluk halus, tapi bagi mereka yang berbeda alam lebih sial lagi ketemu manusia. Baiklah, cukup untuk episode kita kali ini. Saksikan juga cerita-cerita kita yang lain, tentunya dengan cerita horor, mistis, dan juga menyeramkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Tetap di channel Selepas Lembu.